Sebagai pembanding. Bulan umpainyaan poe katutup ku mega. Ayolah, kembali lagi di konten Tomo dan Cerita. Nah, bintang tamu kali ini Malik akan menceritakan cerita seru pada saat sekolah putih abu. Ya mungkin Pak, kita awal mulai cerita ya. Iya. Awal mulai cerita waktu pas masuk zaman SMA 10 awalnya sih Malik apa namanya teh ragu juga ya karena Malik cuma bisa punya bakat nyanyi gitu ya Pak, punya single doang gitu. Terus awalan juga dari pop gitu. Kalau masuk karawitan kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa alat musik apa-apa gitu. Ternyata dari situ Pak Malik jadi nyobain aja deh ke karawitan gitu ya. Masuk karawitan, masuk jurusan karawitan. Di situ Malik belajar semua alat. Nah, dari Malik belajar semua alatnya kelas 10 tuh Pak Malik nggak bisa alat apapun ya. Terus ada deh seorang teman Pak Malik teh kieu apa walaupun dia dia sedikit bukan menghina, pas lebihnya mah jadi memotivasi gitu Pak. Jadi gini kamar dia pas sampai kak, Malik kan nggak bisa alat musik apa-apa ya. Terus kata teman kita mana mah cenah. Ya, iya mah bahasa Sunda aja ya. Mana mah cenah lamun teu bisa naon mah cara jadi naon atuh cenah percuma asup SMK geus cenah harus vokal kayak itu cenah. Teu bisa alat naon mah percuma cenah asup SMK ge. Jadi ada teman Malik datang ke sekolah kesenian dengan tidak punya kemampuan apa-apa. Iya. Bukan berarti kemampuannya itu kemampuan alat musik. Jadi Karena tidak ada alat alat musik musik yang Malik mampu gitu. Iya gitu awalan. Nah, Nah itu jadi apa namanya, jadi bahan omongan teman-teman Malik. Tapi Malik malah termotivasi. malah jadi motivasi lah, jadi pemacut buat Malik. Nah, Bagus. awalan pada dari situ Malik teh, duh cing Malik teh emang bener sih, deritnya ke hati teh palingnya, kamu mah nggak bisa apa-apa gitu, percuma masuk SMK 10 gitu. Beres dari situ teh, Malik teh lanjut aja, jadi motivasi pulang dari sekolah teh, udah kudu bisa apa-apa gitu, kita harus bisa apa-apa gitunya, yang asalnya nggak bisa apa-apa harus bisa apa-apa. Nah dari situ Malik nyobain belajar semua alat, belajar sampai pada akhirnya Malik bisa semua alat Pak. Alhamdulillah ya bisa semua alat. Jadi karena terpaan omongan dari teman-teman Malik yang bukan mengejek, tapi hanya seperti memotivasi lah, apalah kalau mungkin dari kalau orangnya bukan Malik itu bakal jadi sebuah bullying lah. Tapi karena Malik orangnya itu melihat dari sudut yang berbeda, malah jadi motivasi bahwa saya tuh harus bisa. Dan syukurnya Malik jadi sekarang alat musik yang Malik bisa apa saja coba? Mungkin selebihnya mah bisa lah apa tidak bisa lah gitu. Jadi hanya alat gitar, mungkin Pak gitar nggak bisa. Tapi alat yang lain mah bisa. Insya Allah. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin di rumah dimanapun, jangan pernah minder kalau saya nggak bisa apa-apa. Tapi itu jadi motivasi ketika memang merasakan tidak bisa apa-apa, keluar dan belajar. Itu tadi cerita dari Malik ketika sudah belajar dan ternyata tekun, akhirnya bisa menguasai beberapa alat musik. Kita simak cerita bukan suka duka, memang dunia SMA, SMK itu banyak cerita-cerita yang menarik. Sobat fans buat Malik tuh suka disebut apa? Mungkin bukan fans ya Pak, selebihnya mah balad lah. Balad itu kan jadi selebihnya kayak balad lah, teman gitu. Jadi balad Malik. Ya, nanti balad Malik kita simak cerita yang menjadi atau cerita kangen di SMA itu atau di SMK itu apa gitu. Ya mungkin Pak kita coba ceritain ya. Kangen lah zaman SMK itu zamannya seru banget gitu Pak, seru bangetnya karena mungkin emang lah pasti setiap orang juga punya ceritanya masing-masing. Mungkin cerita Malik mah tambah
Ya, bagi Malik malah Malik mah bukan anak nakal gitu Pak ya. Bukan, jadi Malik tuh bukan bad boy Bukan ternyata. bad boy, tapi sad boy gitu. Sad boy, aduh. Apalagi pak boy, bukan pak boy ya. Bukan pak boy. Pak boy. Malik karena emang suka duka sekolah gitu Pak ya. Karena awalan masuk sekolah nih sukanya ya Pak ya. Kita teh ada olah vokal teh ya. Wah, ternyata di sekolah ini ada olah vokal itu bangun subuh gitu jam 4 subuh udah ke sekolah gitu. Wah, seru banget lari-lari, nyanyi-nyanyi. Jadi di sekolah lain mungkin tidak mengenal olah vokal. Nah, kita diceritakan lebih rinci olah vokal itu apa sih nih? Mungkin waktu zaman SMK ada olah vokalnya itu sangat seru sekali. Mungkin tiap orang punya pengalamannya masing-masing, bagaimana keseruan waktu zaman SMK, Mungkin keseruan waktu Malik zaman SMK awalan masuk ke sekolah, serunya di sekolah ini beda Pak. Bedanya itu tiap hari Jumat ini ada olah vokal. Kalau di karawitan gitar itu ada olah tubuh, di teater ada olah rasa, beda-beda gitu Pak ya. Ternyata ini sangat seru banget gitu. Masuknya jam 4 subuh lagi banyak kita harus nyubuh dari rumah gitu. Seru banget karena kita di olah vokal ini mengolah vokal, mungkin selebihnya bagaimana kita cara pernapasan yang baik, terus cara mengeluarkan artikulasi yang baik. Banyak lah mungkin Pak ya ilmu-ilmunya waktu zaman sekolah. Nah, terus di sisi lain juga mungkin tiap sekolah punya keunikan tersendiri ya. Nah, keunikan di sekolah kita mungkin banyak keureuy gitu Pak ya. Nah, jadi banyak keureuy itu banyak banyol, banyak candaan gitu. Terus di sekolah kita juga banyak praktek lah Pak ya, banyak main gamelan. Terus selebihnya mungkin keseruannya banyak banget sih mungkinnya Pak. Nah, salah satunya keseruan apa sih yang mau di-share ke Balad Malik? Fans berat dari sobat-sobat Malik. Mungkin keseruannya dari Malik mah waktu zaman SMK tidur di sekolah. Tidur di sekolah Sendiri. Terus pernah Pak kekunci di UKS semalaman Pak. Dikunci di ruang UKS semalaman. Iya. Nah, itu ceritanya jadi gimana? Gini ceritanya Pak ya. Waktu pas Malik itu kan biasalah Pak ya, malas gitu Pak ya, agak malas. Nah, pas agak malas itu lihat sakit lah Pak, pura-pura sakit gitu. Pura-pura sakit. Jadi ketemu ya, kalau Malik di UKS itu bukan karena sakit, tapi karena pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Nah, datang ke BK nih. Kan karena si ruang UKS itu nyatu sama BK ya. Iya. Nyatu sama BK. Nah, BK, kamu sakit apa? Biasa Bu. Ini panas tiris ya, panas tiris. Nah, terus panas tiris tuh kalau nggak kata orang selain Sunda, panas tiris tuh panas dingin atau demam. Meriang. Nah, udah beres dari situ Malik masuk. Pas masuk, ya sok cenah. Tiduran. Nah, Malik tiduran sampai sore gitu. Sampai sore. Ya dari siang sampai sore gitu. Tiduran, Malik itu tidur itu Pak di sebelah sini Pak. Jadi pintu ini sebelah sini, nah ini ruang KS, ruangnya kayak jadi orang dari ruang sebelah tuh pasti tidak tahu bahwa ada orang yang tidur. Nah itu jadi si guru teh dikirain Malik teh udah pulang gitu. Iya. Karena pas dilihat dari luar teh, karena Malik tidurnya sebelah sini, pas ini pintu buka mungkinnya ini tembok. Malik ketiduran. Enggak, Malik diam di sini, Malik tidur. Ya ketiduran mungkin pas dari situ. Pas dibuka, udah nggak ada siapa-siapa, kunci. Jadi dikunci sama penunggu dari. Nggak cuma penunggu, sama guru itu kan karena itu. Jadi nanti mungkin guru tersebut memberikan pelajaran. Iya. Jadi jangan berbohong. Nah, tidak berbohong sih Pak, karena si ibunya itu tidak tahu. Tapi sekarang tahu ya. Pas udah beres dari situ ya lanjut ya Pak ya. Terkunci udah beres dikunci, Malik teh. Beres kunci tadi kirain si ibu teh Malik teh udah pulang gitu, udah pergi. Nah, dikunci. Berapa lama terkuncinya? Terkuncinya itu sampai hari besok. Seharian. Jadi tidak ada yang sadar pihak sekolah bahwa ada satu siswa yang terkunci di ruang. Wah, itu benar cerita banget Pak itu Pak. Udah beres dari situ Malik gedor-gedor Pak, malam lah maghrib yang gedor-gedor kan biasanya ada si babeh punya. Ada yang menjaga sekolah. Ada yang menjaga sekolah gitu. Digedor semalaman. Soalnya apa Pak?
ini si ruang UKS ini, si lampunya itu di luar, Pak. Jadi si ruangan ini gelap, Pak, gitu. Jadi nggak kelihatan. Mungkin penjaga itu sadarnya tuh, wah ini penampakan nih yang gedor-gedor. Takutnya begitu. Ternyata orang. Gitu. Dari situ teh, mereka keluar mau, katanya si bapak teh mau keluar nggak? Nanggung, dijemput juga gimana? Udah mah tidur lagi di sini, jadi tidur seharian gitu. Pas bangun-bangun teh, ternyata ada kamu. Nah, ya bisa terkunci seharian. Wah itu sangat pengalaman sekali itu, Pak. Jadi seorang Malik pernah terkunci semalaman Di sekolah. di ruang UKS ya. Jadi itu satu pengalaman yang amat sangat menarik. Tapi kalau orang lainnya pasti si jurik kenalan. Dia karena kan Malik sudah biasa tidur di sekolah sendiri, jadi santuy, Pak. Santuy. Gitu. Oke. Mungkin ini pesan terakhir, bukan pesan terakhir. Ini Pesan terakhir apa? sesi terakhir bahwa perjalanan karir panjang seorang Malik sebelum menjadi sekarang jadi penyanyi pop Sunda, lagu daerah, itu ada beberapa peristiwa yang menarik dari awal tadi bahwa sebelum terjun ke dunia nyanyi ternyata Malik tuh pernah bercita-cita ingin menjadi seorang pesepak bola, petinju. Tapi karena mungkin seiringnya berjalan waktu, Malik menemukan passionnya, atau Malik menemukan apa sih yang saya bisa. Untuk pesan teman-teman yang mendengar, Mungkin buat pesan-pesan teman-teman semuanya jangan menyerah, tetap berusaha. Mau segagal apapun kalian, Allah itu pasti akan memberikan jalan, Pak. Gitu aja. Jadi terus yang paling penting kalau kalian pengen sukses, karena ridhonya Allah dan ridhonya kedua orang tua, tetap kalian harus minta ridhonya orang tua gitu. Segimanapun kalian pengen, kalau nggak dari ridho orang tua nggak akan berhasil. Itu kalau kata Malik sih ya, karena ya begitu. Pokoknya tetap berbakti kepada orang tua. Tetap berbakti kepada orang tua itu modal utama menurut Malik. Bukan menurut Malik sih, memang harus kita akui bahwa doa orang tua itu adalah doa yang diijabah atau doa yang didengar langsung oleh orang tua. Tuhan Allah. Terima kasih Malik atas waktunya. Bisa bergabung di Tomodachi, Temu dan Cerita. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lain untuk membahas yang lain juga. Terima kasih. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti narasumber yang ganti ke apa mau buka coba tuh. Setelah kehidupan di SMP atau masa-masa di SMP.